Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyar Setia Fatika Dewi. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kementerian Kaltim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit patofisiologis dari penyakit tetanus, virus rabies, dan yang terakhir adalah difteri. Yang pertama, kita akan membahas penyakit tetanus. Infeksi bakteri serius yang menyebabkan kejang otot, menyakitkan, dan dapat menyebabkan kematian. Tetanus adalah infeksi bakteri dengan potensi fatal yang mempengaruhi saraf. Vaksin dapat dengan mudah mencegah infeksi, namun belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit tetanus. Patofisiologis dari penyakit tetanus. Dalam keadaan anaerobik yang dijumpai pada jaringan nekrotik dan terinfeksi, basil tetanus mensekresi dua macam toksin, tetanospasmin dan tetanolisin. Tetanospasmin menghasilkan sindroma klinis tetanus. Tetanospasmin yang dilepaskan akan menyebar pada jaringan di bawahnya dan terikat pada gangliosida GD1B dan GT1B pada membran ujung saraf lokal lewat proses endositosis. Tetanospasmin dalam jumlah banyak dapat memasuki aliran darah yang kemudian berdifusi untuk terikat pada ujung-ujung saraf di seluruh tubuh. Toksin menyebar dan ditransportasikan dalam akson dan secara retrograd ke dalam badan sel di batang otak dan saraf spinal. Jika toksin telah masuk ke dalam sel, toksin akan berdifusi keluar dan akan masuk dan mempengaruhi neuron di dekatnya. Apabila interneuron inhibitory spinal terpengaruh, gejala-gejala tetanus akan muncul. Setelah internalisasi ke dalam neuron inhibitory, ikatan di sulfida akan berkurang, membebaskan rantai ringan. Rantai ringan tetanospasmin merupakan metaloproteinase zinc yang membelah sinaptobrevin pada suatu titik tunggal, sehingga memecah pelepasan neurotransmitter. Toksin ini mempunyai efek dominan pada neuron inhibitory, di mana setelah toksin menyeberangi sinapsis untuk mencapai presinaptik, blok terhadap pelepasan neurotransmitter inhibitory yaitu glisin dan GABA. Pengaruh disinhibitory neurin motorik berefek pada terjadinya gejala dan tanda klinis tetanus. Tetanus disebabkan oleh eksotoksin Clostridium tetani. Bakteri bersifat obligat anaerob. Bakteri ini terdapat di mana-mana, mampu bertahan di berbagai lingkungan ekstrim dalam periode lama karena sporanya sangat kuat. Clostridium tetani telah diisolasi dari tanah, debu, jalan, feses manusia dan binatang. Bakteri tersebut biasanya memasuki tubuh setelah kontaminasi pada abrasi kulit, luka tusuk minor, atau ujung potongan umbilikus pada neonatus. Pada 20% kasus mungkin tidak ditemukan tempat masuknya. Bakteri juga dapat masuk melalui ulkus kulit, abses, gangren, luka bakar, infeksi gigi, tindik, telinga, injeksi, atau setelah pembedahan abdominal atau pelvis, persalinan, dan aborsi. Jika organisme ini berada pada lingkungan anaerob yang sesuai untuk pertumbuhan sporanya, akan berkembang biak dan menghasilkan tetanospasmin dan tetanolisin. Terdapat dua mekanisme yang dapat menerangkan penyebaran toksin ke SSP atau CNS. Yang pertama, toksin diabsorpsi di neuromuscular junction, kemudian bermigrasi melalui jaringan prenineural ke SSP. Yang kedua, toksin melalui pembuluh limfe dan darah ke SSP. Pada mekanisme pertama, toksin yang berikatan pada neuromuscular junction lebih memilih menyebar melalui saraf motorik. Selanjutnya, secara transsinaptik ke saraf motorik dan otonom yang berdekatan, kemudian ditransport secara retrograd menuju SSP. Tetanospasmin merupakan zinc-dependent endopeptidase memecah FAMP2 pada suatu ikatan peptida tunggal. Molekul ini penting untuk melepaskan neurotransmitter di sinaps, sehingga pemecahan ini mengganggu transmisi sinaps.
Toksin awalnya mempengaruhi jalur inhibisi, mencegah pelepasan glisin dan GABA. Pada saat interneuron menghambat motor neuron alfa juga terkena pengaruhnya. Terjadi kegagalan menghambat refleks motorik sehingga muncul aktivitas saraf motorik tak terkendali yang mengakibatkan peningkatan tonus dan rigiditas otot berupa spasmase otot yang tiba-tiba dan potensial merusak. Otot wajah terkena paling awal karena jalur aksonalnya pendek, sedangkan neuron-neuron simpatis terkena paling akhir. Yang kedua ada penyakit virus rabies. Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan. Berdarah panas yang disebabkan oleh virus rabies ditularkan melalui patofisiologi dari penyakit rabies melibatkan masuknya virus dari liur hewan penular melalui bagian kulit yang terbuka akibat gigitan atau cakaran, replikasi virus secara lokal, penyebaran virus secara neuronal dari saraf perifer ke sistem saraf pusat, serta diseminasi virus ke seluruh tubuh yang diperantarai saraf perifer. Hal ini menjadi dasar mengapa virus rabies dapat ditemukan pada berbagai sampel jaringan pada penentuan diagnosis postmortem. Rabies diawali dengan penyebaran virus rabies melalui saraf perifer ke sistem saraf pusat (SSP), pembelahan virus di SSP, serta penyebaran melalui saraf otonom dan somatik menuju jaringan yang kaya sel saraf seperti kelenjar ludah. Setelah virus masuk ke badan, virus rabies dapat membelah di sel otot rangka dan menginfeksi serabut otot. Virus juga dapat menginfeksi serabut saraf sekitar otot yang terinfeksi dan bergerak ke SSP melalui akson yang menghubungkan neuron yang berdekatan. Replikasi virus umumnya terjadi di neuron namun dapat pula ditemukan di sel glia. Virus dapat ditemukan di ganglia dorsal dalam kurun waktu 60-72 jam pasca inokulasi sebelum akhirnya menuju neuron saraf spinal. Terdapat bukti keterlibatan taut neuromuskuler pada invasi virus, terdapat neuron dan hambatan pada reseptor asetilkolin dapat menghambat perlengketan virus. Namun, juga ditemukan adanya bukti bahwa virus rabies dapat masuk ke neuron yang tak mengekspresikan reseptor asetilkolin sehingga terdapat indikasi bahwa ada peran reseptor selain asetilkolin dalam masuknya virus rabies ke dalam neuron. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang patofisiologi dari penyakit difteri. Difteri itu apa sih? Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheria. Penyakit ini paling sering menginfeksi saluran pernafasan atas, menyebabkan faringitis, nasofaringitis, tonsilitis, laringitis, atau kombinasinya. Difteri memiliki ciri khas yaitu terdapat pseudomembran pada lokasi infeksi primernya. Pada kasus berat, infeksi dapat menyebar ke trakea menyebabkan trakeitis dan atau adenopati servikal yang berat. Kondisi ini dapat menghambat jalan nafas yang dapat mengancam nyawa penderitanya. Difteri paling sering ditularkan antar manusia melalui droplet respiratorik. Difteri respiratorik biasanya terjadi setelah masa inkubasi selama 2-5 hari. Adanya virus Corynebacterium diphtheria, kontak dengan orang atau barang yang terkontaminasi dengan virus difteri, kemudian masuk lewat saluran pencernaan atau saluran pernafasan dan aliran sistematik. Masa inkubasinya 2-5 hari, kemudian terjadi di nasal, tonsil, dan laring, mengeluarkan toksin eksotoksin. Di nasal, peradangan mukosa hidung, flu, sekret hidung serosa. Di tonsil faringeal terjadi tenggorokan, sakit, demam, anoreksia, lemah, membran berwarna putih atau abu-abu. Sementara itu, di laring menyebabkan demam suara serak, batuk, obstruksi sal, nafas, sesak nafas, dan sianosis. Itu tadi penjelasan dari saya tentang 3 patofisiologi dari penyakit rabies, penyakit difteri, dan penyakit tetanus. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.